Halo semuanya, aku Nasrul. Ini adalah hari ke-24 kita belajar bicara di depan kamera. Tidak terasa, kita sudah berada di tengah-tengah dalam perjalanan series kali ini, series mencari arti hidup. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan ditonton dulu dari episode satunya, agar pembahasan dan perjalanan kita itu bisa nyambung dan tahu arahnya kemana. Dan untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya melewati rasa malas dan bad mood agar habit yang telah kita bangun itu bisa tetap terjaga dan bisa tetap berjalan. Untuk itu, silakan ditonton videonya sampai habis dan selamat menyaksikan. Perasaan malas atau bad mood adalah sebuah pergantian siklus yang sangat wajar untuk kita alami karena kita sebagai manusia tentu pernah mengalami yang namanya rasa senang, rasa sedih, rasa malas, dan rasa takut atau rasa-rasa yang lain. Itu merupakan hal yang wajar karena perasaan itu diberi ke Tuhan kepada kita. Nah, khusus dalam video kali ini tuh kita akan sedikit berfokus kepada bagaimana cara mengatasi rasa malas atau bad mood tadi ketika datang yang akan mengganggu kita dalam membangun habit baru kita tadi. Ketika kita dalam menjalani habit atau kebiasaan baru tadi dan dalam waktu kita menjalankannya itu ada satu hari atau satu kali kita merasakan malas atau enggan untuk mengerjakannya, lalu kemudian kita beranggapan bahwa semuanya telah rusak, lalu kemudian kita beranggapan karena malas satu kali tadi itu merusak segalanya. Apakah pemikiran tadi itu benar? Kalau menurut aku sendiri, itu merupakan hal yang kurang tepat karena pada kenyataannya, rasa bad mood atau rasa malas tadi itu merupakan hal yang normal. Karena kita ini manusia, bukannya robot yang tidak punya rasa lelah dan berhenti ketika rusak. Permasalahannya bukanlah pada rasa malas tadi, melainkan bagaimana sudut pandang kita dan bagaimana cara kita dalam menyikapinya. Karena orang sukses itu sendiri pasti pernah mengalami juga momen di mana rasa kemalasan itu muncul dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka didatangi oleh rasa malas tadi, mereka punya rencana lain atau punya cara dalam menghadapi situasi tadi. Akan tetapi untuk kita dan aku sendiri, biasanya ketika rasa malas tadi itu datang, justru bukan mencari cara dalam mengatasinya, malah justru langsung menyerah. Tidak punya rencana cadangan dan tentu aja tidak punya backup. Ya, sama halnya ketika turun hujan, ketika kita punya payung, kita aman dalam melewati hujan. Tapi kalau tidak dan dipaksakan lewat, tentu aja akan menyebabkan basah kuyup. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika rasa malas atau bad mood tadi itu muncul? Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah buat versi paling minim dari habit kita tadi. Versi minim tadi itu tetap bisa kita lakukan bahkan dalam kondisi malas sekalipun. Sebagai contoh seperti ini. Untuk olahraga yang biasanya bisa kita kerjakan 20 menit, kita buat versi paling minim yaitu sekitar 5 menit. Itu bahkan untuk yang malas sekalipun 5 menit bukanlah waktu yang begitu memberatkan. Ketika kita sedang membangun habit rajin membaca, yang biasanya kita bisa membaca satu bab dalam sekali membuka buku, kita buat versi minimum berapa hal paling terkecil dari satu bab tadi itu bisa kita tetap lakukan bahkan dalam kondisi kita malas sekalipun. Misalnya yang tadinya satu bab kita jadikan satu halaman. Ketika kita malas kemudian buka buku satu lembar pun biarkan terbuka seperti itu. Kalau untuk satu halaman sih dalam kondisi malas masih bisa lah kita untuk tetap membaca. Begitu juga untuk kebiasaan-kebiasaan lain seperti kita belajar, terus bersih-bersih, atau untuk kita yang hobi nulis. Jika biasanya bisa kita lakukan dalam waktu yang cukup lama, kita cukup kurangi ke versi paling kecil
yang mana menurut kita tetap bisa kita kerjakan dalam kondisi yang tidak mood sama sekali. Untuk itu, boleh kalian dari sekarang buatkan versi minimumnya dari hobi yang sedang kalian bangun. Rasa malas tadi itu bukan hanya karena kita tidak mau untuk mengerjakannya, akan tetapi ada faktor lain yang menjadi pendorong kenapa rasa malas tadi itu bisa muncul. Yaitu ketika kita hendak mengerjakan sesuatu tadi yang tidak biasa kita kerjakan, otak kita itu biasanya akan membesar-besarkan tugas yang akan kita kerjakan, sehingga dengan hanya membayangkannya saja itu sudah cukup membuat kita ingin menyerah dan tidak ingin melakukannya. Padahal itu tadi hanya ada di dalam kepala kita dan belum tentu ketika kita kerjakan seberat seperti yang kita pikirkan. Makanya tadi cukup penting kita buat versi paling minim dari habit yang biasa kita lakukan, mana bertujuan agar kebiasaan yang telah susah payah kita bangun tadi itu tidak terputus, dan ketika kita dihampiri oleh rasa malas, kita tetap bisa melakukan kebiasaan atau habit tadi untuk terus berjalan dengan versi paling minim yang bisa kita kerjakan. Tetapi nanti yang akan menjadi pertanyaan, bagaimana jika kita nanti berada dalam kondisi yang benar-benar membuat mental kita drop atau turun drastis? Apa yang harus kita lakukan? Untuk itu, jangan memaksakan diri kita, tetapi kita rangkul diri kita sendiri dengan cara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita jangan menyalahkan diri kita sendiri. Biarkan diri kita istirahat terlebih dahulu supaya lebih tenang dan mengurangi beban mental yang sedang kita hadapi. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita turunkan target dari versi minim yang telah kita buat tadi. Jika sekiranya dari versi minim tadi masih berat kita lakukan dalam kondisi mood yang turun drastis atau sedang drop, maka kita turunkan lagi versi paling terkecilnya yang bisa kita kerjakan. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita coba lakukan kegiatan lain yang bisa menaikkan mood kita. Kalau sekiranya setelah kita coba turunkan ke versi paling minim dari hobi kita tadi, akan tetapi masih sangat malas untuk kita lakukan atau kita kerjakan, maka alangkah lebih baiknya kita coba cari kegiatan lain yang bisa meningkatkan mood kita. Setelah mood kita berada dalam kondisi yang cukup baik, barulah kita bisa mengerjakan yang nomor 4, yaitu kita bisa melakukan habit kecil. Karena habit atau kebiasaan kecil yang kita bangun itu bukan menuntut kita sempurna dalam mengerjakannya, akan tetapi terus-menerus dan konsisten kita kerjakan, kita hadir dan tetap melakukannya dengan kondisi termalas sekalipun. Mungkin itu aja pembahasan kita dalam episode kali ini. Ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton ini sampai habis. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk perkembangan channel ini ke depannya. Aku Nasrul, undur diri. Sampai bertemu di episode yang lainnya. Dadah!